Ini yang dipanggil satu, yang datang dua, Bu. Yang pojok luar biasa, ilmunya banyak. Kalau ngomongin Quran, pojok kiri surat sekian dia udah bisa tuh, Bu. Yang di tengah nggak usah ditanyain lagi, Bu. Kalau di rumah ada TV, pasti Ibu pernah melihat beliau. Ajab, belum ajab. Mari kita bekerja pada rumah mereka dari dalam istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di Ngabuburit bareng LPM. Alhamdulillah, ini rentetan terakhir safari Ramadan di Masjid Nurul Insan. Oleh karenanya ini jadi akhir dari perjalanan kita bersama-sama Ketua RW, Ketua RT, Lurah, LPM, Koordinator BKM, dan selanjutnya dua ustadz ini yang mungkin nanti kita rindukan. Oleh karenanya tidak panjang kalam, karena suasananya juga sudah mulai sahdu, kita langsung masuk saja. Kutil kuliah 3 menit yang akan disampaikan oleh Ustadz Sangkuriang. Waktu dan tempat saya persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil kiram wa muhtaram yang saya hormati, para jamaah pemirsa Masjid Nurul Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada sesi pertama ini sedikit yang ingin saya sampaikan, karena insya Allah ini pertemuan program Ngabuburit bersama LPM, mungkin ini jadwal terakhir di Masjid Nurul Insan. Maka sesuai dengan tema, yaitu ditinggal Ramadan. Iya teh parabot yang kue deh, aduh. Lain kehola atau tak kue nak itu bagi kenana. Padahal belum waktunya buka ya, Ustaz. Woi. Gedeng lah bagikan kue nak. Kayak gedeng. Gas 2 menit ya, sama menit deh. Bo. Bo. Kurang ciketing mah oi wae. Kulan gitu nah. Bo. Oi wae kos budak angon. Selama Ramadan kita telah menempuh satu perjalanan yang sangat berat. Bu, naon cenah? Bagus gitu baik guys, sampai buru-burunya. Selama Ramadan kita telah menempuh satu perjalanan yang sangat berat. Lebih berat dari mengangkat senjata menghancurkan musuh yang nyata. Lebih berat daripada timbang hanya mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki. Itulah perjuangan menghadapi musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, namun justru menghadapi musuh yang ada dalam hati sanubari kita masing-masing. Benar, Bu?
Maka pantas kata Rasul, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada yang perang lebih hebat ketimbang perang Khandaq di zaman kita? Apakah ada ya Rasulullah perang yang lebih dahsyat lagi ketimbang perang Badar di zaman kita? Apakah ada ya Rasul perang yang lebih hebat ketimbang perang Uhud di zaman kita? Rasul menjawab, ada. Perang apa lagi ya Rasul? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Pak, Bapak, saya cawerang, Bapak mah ngajawabna. Boleh dikata Indonesia dijajah bangsa Belanda 350 tahun, itu teh perang kecil. Kenapa perang kecil? Musuhnya kelihatan. Bu, ini molohok bae eta. Resep orang Nurul Insan mah jamaahna ketuan nenek-nenek kabeh. Bener. Geus beujeuhna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perang Belanda itu perang kecil, perang Badar, perang Uhud, perang kecil. Kenapa? Musuhnya kelihatan. Tapi perang melawan nafsu, musuhnya nggak kelihatan. Maka nggak jaminan orang yang badannya besar, sehat, mampu dia melaksanakan ibadah puasa sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sampai sore hari ini kita sudah ada di penghujung bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah ini puasa kita menginjak puasa yang ke-29. 25 Ustaz. 25. 25. Kirain 29 kita pengen buru-buru baik. Bu, masih puasa? Alhamdulillah. Saat ini kita di penghujung akhir Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri atau Lebaran. Pantas baju baru, celana baru, peci baru, surban baru, mukena baru. Ramadan puasa 1 bulan penuh, duduk di depan pantas. Kenapa? Puasanya full 1 bulan. Yang ora pantas puasa awal akhir doang, tengahnya nggak pernah puasa. Giliran Idul Fitri duduk paling depan, baju baru, celana baru, leweh deh. Kunaon Pak inget dosa ente aing teu gablek duit. Aya nu kitu aya. Mana jelamana? Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka oleh karena itu yang terpenting kata Rasul, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman imanuhu yazid. Lebaran boleh kita merayakan, tapi nggak semua umat Islam mampu merayakan Idul Fitri. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka yang terpenting saat ini ketika kita ditinggalkan Ramadan, bagaimana menjaga semangat Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menghantarkan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Ibadah puasa kita mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, sehingga pada hari raya Lebaran Idul Fitri dosa kita diampuni oleh Allah. Kawaladathu ummuhu, persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya, bersih daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat. Kami dari tim SCTP Ngecrot mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dilajeng Pak Ketua, mangga. Ustaz, semangat banget ini. Baru sahur, apa karena banyak nenek-nenek? Semangat banget ceramahnya. Karena hujan Pak Ketua. Kirain habis sahur tenaganya masih banyak. Ya Ustaz, terkait dengan tadi ditinggal Ramadan, tema kita sekarang, apa sih kekhawatirannya ketika ditinggal Ramadan? Kalau tadi disampaikan di Ramadan tempat melatihnya
perjuangan sehebat-hebatnya perjuangan yaitu melawan hawa nafsu. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa sakit ketika kita ditinggal Ramadan? Mangga Ustaz. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keutamaan. Ada banyak keutamaan di bulan Ramadan yang tidak diperoleh atau tidak ada di luar Ramadan. Misalkan ada Lailatul Qadar. Atau di bulan Ramadan sugesti stimulan untuk berbuat baik itu sangat kuat. Sehingga orang yang tadinya malas ibadah juga kalau bulan Ramadan mah rajin karena rangsangan yang begitu kuat dari keutamaan-keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sakitnya kita, sedihnya kita ketika ditinggal Ramadan itu karena satu tadi, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang begitu besar yang tidak ada di bulan yang lain. Seperti Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Jadi salah satunya yang seperti itu. Nah, kalau dibilang ditinggal di bulan Ramadan ada sesuatu yang tidak ada di bulan-bulan lain, kerinduan akan bulan Ramadan itu pasti terasa ya Ustaz ya. Nah, apa sih yang harusnya sebagai seorang muslim dapat ketika dia betul-betul menikmati bulan Ramadannya? Jadi 1 bulan dia menikmati 1 bulan Ramadannya, 11 bulan kemudiannya apa yang harusnya dia dapatkan Ustaz? Keberhasilan ibadah Ramadan itu justru terlihat bukan saat Ramadannya, tapi terlihat di bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita nikmat taraweh, kita nikmat baca Quran, bahkan kita nikmat berbagi, tadi ada santunan dan lain sebagainya. Harusnya setelah Ramadan kebaikan-kebaikan itu tetap terjaga, tetap lestari, bisa dijaga di luar Ramadan. Seperti baca Qur'annya tetap nikmat, taraweh berjamaahnya tetap semangat, terus berbagi dengan yatim piatunya juga tetap kuat. Bukan hanya tadi momentum Ramadannya saja, tapi di sebulan-bulan yang lain juga menyantuni itu justru menjadi sesuatu yang sepertinya memang harus dilaksanakan. Oke. Teman Ustaz? Sedikit barangkali menambahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna min ummati ma fi Ramadan, la tamannawna an takuna kulluha Ramadan." Andaikan umat Islam ini tahu tentang fadilah bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan 12 bulan dalam Islam ini puasa semua, ketua. Bayangin Boknya, lamun bulan Islam puasa KB, pasti sebulan sekali menang buka baju lebaran. Andaikan tahu, tapi yang jelas Ramadan itu bulan ampunan, ketua. Pokoknya ampunan, ampun segala-galana. Ampun tuh boga duit. Ampun, biar cantoran. Ampun, beas mahal, nyapunya. Tapi yang jelas alhamdulillah kita sudah merasakan semua bulog cair. Alhamdulillah. Jadi kenangan kita ini ditinggal Ramadan, kita teringat masa-masa kita bersama, buka puasa bersama, sahur bersama, ya, kemudian bahkan tidur pun di masjid, di musala dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kenangan-kenangan indah di bulan suci Ramadan, Pak Ketua. Ketua, sebelum Ramadan tiba nih, Ya, mau beberapa hari game Ramadan, Ketua seneng nggak kalau Ramadan tuh mau datang? enggak. Hah? Enggak. 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 Karena gini, Ustaz, saya berbeda dengan yang lain. Di momen bulan suci Ramadan itu siklus saya berubah, Ustaz. Berubahnya? Berubah. Jadi kayak yang episode sebelumnya ya, saya jadi makhluk malam. Apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan ngabuburit bareng LPM aja itu ngedit sampai subuh. Jadi kalong. Dan itu sudah punya gambaran sebelumnya. Ini bahan berubah lagi di siklus kita nih. Jadi harusnya jam 9 atau jam 10 malam udah tidur, karena kegiatan di bulan suci Ramadan ini bertambah kegiatan kita. Alhamdulillah. Saya udah berpikir rusak nih badan nih. Walaupun alhamdulillah nggak berharap pujian dari Ustadz, saya berharap pujiannya dari Allah.
sampai hari ini saya belum batal, ini juga rekor Ustaz. Alhamdulillah. Ini rekor. Jadi walaupun saya masih bergaul dengan setan-setan ya, yang kalau ngobrol, Maksudnya setan gepeng Pak, HP. karena gini, ngomongin ini juga jadi pertanyaan nih Ustaz. Katanya kalau di bulan suci Ramadan setan dibelenggu di neraka gitu kan. Saya berpikir mungkin Rantainya kayak apa itu dibelenggu? setan yang dari bangsa jin doang, dari bangsa manusia mah masih berteman dengan saya Ustaz. Betul, betul. Artinya begini ketua, ketika tadi bilang disebut nggak gembira dengan Ramadan dalam tanda kutip ya, karena ada kesibukan-kesibukan yang mungkin membuat kita lebih ekstra beraktivitas, lebih sedikit beribadah mungkin. Jadi kekecewaannya wah berat nih, banyak kegiatan, akhirnya waktu untuk beribadah jadi terpotong. Kira-kira begitu ya? Iya, ketambah pikiran juga Ustaz. Ah, Ini orang pada nanya-nanya THR gitu loh. Emang lu pada kerja di gua? Itu THR kan gitu. Ya, ini gambaran aja sedikit. Tadi kembali memang banyak setan Ustadz. Selanjutnya masuk ke season kedua, season tanya jawab. Kalau memang ibu atau bapak punya pertanyaan, mangga angkatkan tangan, nanti Ustadz bisa bantu jawab. Mangga, ada yang mau bertanya? Saya aja dah. 100.000 dia mah 1 juta. Ini ada yang nanya bisa nih. Saya ngetut, itu duit dari bawah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Ustadz. Boleh. Ustadz, tadi dengan 2 narasumber dan dipandu sama Pak Salim, ini hidup ya. Jadi ketua berubah. Emang kalau temen orang baik pasti ngikutin baik. Ya Ustadz ya, begitu katanya ya. Kalau kita berteman sama orang jahat, pasti kita jahat. Yang ingin saya tanyakan, kita sebentar lagi ditinggal sama Ramadan. Apa kiat-kiatnya yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan ini tidak hilang gitu. Kadang-kadang setelah Ramadan kan ini kita udah mau makan wah, mau kemana-kemana atau godaannya lebih banyak lagi. Nah ini untuk membentengi hal-hal tersebut, ini seperti apa Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa ada? Lanjut. Mana nenek, mana ibu-ibu? Bu, rek nanya moal. Oh, moal. Berarti nggak ngerti. Bang Sinaga mau nanya nggak? Woi, naga merah. Bang Sinaga mau nanya nggak? Nah, itu dijawab. Oke. Mangga Ustaz. Kiat-kiat kita menjaga semangat Ramadan. Justru Ramadan ini melatih menempa iman kita. Selama Ramadan, kalau puasa kita benar dengan dasar imanan wahtisaban, pasti orang tersebut akan mampu menjaga semangat Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Dan diterima tidaknya amal ibadah kita selama Ramadan, gampang dilihatnya Bu. Ya, Pak RW gampang lihatnya. Diterima tidaknya amal ibadah Ramadan, puasa kita, tarawih kita segala macam, dilihatnya di luar bulan suci Ramadan. Kalau beres Ramadan masuk 1 Syawal udah nggak puasa lagi, dia bilang merdeka. Kedua alamat tuh, alamat sudah nggak diterima oleh Allah ibadah puasanya. Maka oleh karena itu kiat pertama buat kita biar menjaga semangat Ramadan di luar bulan suci Ramadan, kita kepengen ibadah puasa selama Ramadan nggak sia-sia. Ya, maka oleh karena itu kita berusaha bagaimana menjaga semangat Ramadan di luar bulan suci Ramadan, karena kita pengen ibadah Ramadan kita kemarin tidak sia-sia. Mungkin seperti itu kiat-kiatnya Pak RW ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Jawaban yang luar biasa. Pasti Abang Rojali paham. Gimana Bang Sinaga? Mau nanya? Mau nanya dia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya yang nanya Ustaz Tarsan karena ini wilayahnya. Kenapa mereka tidak nanya? Karena mereka lebih paham, lebih mengerti tentang agama ketimbang Muhammad Tukul, makanya nggak nanya. Baik, Pak Ustadz, langsung saja. Kita di sini semua tahu bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Saya agak terganggu juga ketika seorang muslim mengatakan kepada orang yang non muslim itu dengan bahasa kafir. Bukankah kata-kata kafir itu menyakitkan bagi yang menerimanya? Dan sekali lagi, bukankah Islam itu rahmatan lil alamin, artinya penyayang? Kemudian yang kedua, jadi pohon budak garandeng gaib. Kemudian yang kedua, kita semua tahu ya bahwa apa itu namanya, di dalam Islam ada yang namanya, sempat saya dengar, akan tertolak amalan seseorang ketika orang itu tidak sholat. Jadi saya berpikiran, apa ya, orang ketika akan bersedekah itu kemudian tidak sholat akan tertolak. Kemudian apa yang orang itu dapatkan ketika orang itu rajin bersedekah, rajin memberi, rajin menyantuni, tapi tidak sholat, kalau pada akhirnya tertolak? Kayaknya sia-sia. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kalau penyebutan kafir itu sebenarnya konteksnya sudah sesuai dengan bahasa Quran. Karena dalam Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu bahasanya di Quran itu menggunakan kata-kata kafir. Artinya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begini Bang Tukul. Jadi ketika orang non-muslim disebut kafir itu sebenarnya mereka tidak sakit hati. Ya. Karena mereka sudah paham, pemahaman kafir itu adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Namun pada perkembangan pengetahuan saat ini memang mulai berkembang kata-kata nonis, non-Islam, yang mungkin lebih lembut bahasanya. Walaupun secara makna nonis dengan kafir itu ya sama saja. Hanya saja kalau kafir itu penggunaannya lebih pada bahasa Quran. Jadi kalau tadi dibilang Islam rahmatan lil alamin, betul. Karena memang sengaja dipisahkan dengan kafir dan iman itu untuk membedakan mana orang yang beriman kepada Allah, mana yang tidak. Terkait pemanggilan kafir kepada orang non-muslim sendiri sebenarnya sudah paham. Mereka tidak merasa sakit hati. Itu yang pertama. Jadi kalau mau manggilnya non-Islam juga sah-sah saja. Tidak Tapi bermasalah. gini Ustadz, maksudnya gini, kalau ada yang non-muslim atau non-Islam itu dibilang kafir suka kesinggung, jangan nanggung gitu loh. Kadang-kadang suka bilang Masya Allah, ya kan? Astagfirullah gitu ya. Astagfirullah gitu kan. Dibilang kafir nggak mau. Sementara istilah-istilah dalam Islam sering mereka pakai gitu ya. Iya. Jangan nanggung gitu. Ajak aja supaya login itu San. Ajak aja, iya benar. Syukur-syukur bisa login. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Nah yang kedua, tadi terkait dengan orang melakukan amaliyah yang lain tapi tidak sholat, maka tertolak. Jadi prinsipnya begini, jadi kita itu hendaknya mendahulukan perkara wajib, baru perkara yang sunnah. Jadi perkara wajib itu nggak boleh harus dikerjain. Apalagi sholat. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bilang sholat itu dalam Islam kedudukannya seperti kepala dalam tubuh manusia. Sama halnya orang nggak bisa hidup tanpa kepala, orang yang tidak sholat itu disebut tidak beragama. Artinya kedudukannya penting menentukan amaliyah yang lain. Jadi kalau sholat itu wajib ya kerjakan. Sebisa dan sesuai dengan kemampuan yang kita punya saja. Tidak perlu memaksakan gitu.
Dalam artian tidak perlu maksakan, udah belum bisa khusyuk nih, sholat aja dulu. Khusyuknya nanti nyusul gitu. Nah kalau sedekah nggak sholat ya Ajan Ustaz, ajan. azan. Kerinduan terhadap bulan suci Ramadan tentu saja harus tumbuh di hati kita, karena di bulan suci Ramadan seperti yang disampaikan para ustadz tadi dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah juga luar biasa. Ini menandakan bahwa harus jadi satu kerinduan terhadap bulan suci Ramadan, dan kita sangat berharap, bahkan kalau tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, kita sebagai umat muslim pasti berharap semua bulan di dalam satu tahun itu jadi bulan suci Ramadan. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.